Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 305-310. Apa yang aku lakukan di sini jika aku tidak bisa menyembuhkanmu? Jericho Lee meletakkan kotak obat di tangannya di meja samping tempat tidur dan membukanya. Miao Xingxin pergi ke tempat tidur dan menyapa Qi Wei sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Apakah kamu ingat saya? Itu kamu. Qi Wei mengenalinya. Oh, sepertinya kamu masih mengingatku. Ingatanku bagus, Miao Xingxin terkekeh. Qi Wei memikirkan apa yang dikatakan Jericho Lee dan Miao Xingxin kepadanya ketika mereka menyelinap ke rumahnya terakhir kali. Dia sedikit terkejut, bisakah saya menjadi lebih baik? Miao Xingxin memberinya tatapan pucat, apakah kamu bodoh atau bodoh? Terakhir kali, jika bukan karena janji temu bulan Maret, dia akan menyembuhkanmu secara langsung. Qi Wei gila. Setelah mendengar percakapan beberapa orang, para penonton menjadi bingung. Mo Lingyan melangkah maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Kamu sudah berbicara lama sekali. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti sepatah kata pun? Miao Xingxin memandang orang-orang yang penasaran itu. Matanya yang indah berbalik dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, sejak 20 hari yang lalu, dia dan saya datang ke sini sekali dan mendiagnosis penyakitnya. Ketika hal ini dikatakan, semua orang terkejut. Angsa liar Mo Ling sangat terkejut, wajahnya aneh, kamu tiba-tiba berlari diam-diam untuk mendiagnosis. Artinya, Anda sudah mendiagnosis penyebab kelumpuhannya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Qi Huaseng. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Qi Huaseng ketika dia tahu Jericho Lee telah menyelinap ke rumahnya. Tentu saja, Qi sangat marah, brengsek berani sekali Anda. Siapa yang membiarkanmu menyelinap ke rumahku? Lee. Jericho Lee mengabaikannya, tetapi Miao Xingxin berkata, apakah putramu penting, atau masalah sepele ini penting? Menurutmu siapa yang jarang datang ke rumahmu? Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai bawang. Hal yang luar biasa. Kamu tidak bicara, tidak ada yang mengira kamu bodoh. Jericho Lee menatap Miao Xingxin. Wanita mati ini memiliki mulut yang besar. Tidakkah kamu tahu bahwa dia akan menimbulkan masalah? Oh, Miao Xingxin menunjukkan ekspresi minta maaf, meludahkan lidahnya dan meminta maaf kepada Qi Huaseng. Maafkan aku, benar apa yang aku katakan, kamu adalah keterbelakangan mental. Ya, keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental. Wajah Qi Huaseng yang merah dan bengkak bahkan lebih merah. Di mana gadis kecil itu? Mulutnya sangat beracun. Adapun An Cheng Feng dan yang lainnya berbisik, sepasang ekspresi ingin tertawa tidak berani tersenyum. Tentu saja, keterbelakangan mental. Evaluasi ini memang pantas menyandang nama Watson. Mulut gadis kecil ini juga sangat galak. Jericho Lee tidak belajar darinya, kan? Saya pikir 80% adalah satu kata yang bisa mencekik orang sampai mati. Awalnya mereka muak dengan sikap buruk Qi Huaseng, namun kini mereka tidak menyangka kedua generasi muda itu memiliki mulut yang kejam dan membuat Qi Hua marah. Itu asam. Ini benar-benar pengembalian yang buruk. Chu Dong mendatangi Jericho Lee dan berkata, hei, siapa dia? Aku kenal kamu. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Jericho Lee memandang Miao Xingxin dan Chu Dong, yang cukup penasaran, apakah kamu penasaran? Tanda tanya petik 2. Perintah Chu Dong seperti ayam mematuk nasi. Jericho Lee menjabat tangannya dan menamparkan tengkoraknya. Dia berkata, jika kamu memiliki keberanian, tanyakan padanya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jangan salahkan aku karena sudah mati. Ah. Chu Dong membuka mulutnya dan menatap Miao Xingxin. Dia tidak bisa mempercayainya, bukan? Apakah itu begitu kuat? Dia terlihat seperti Miao Xingxin menunjukkan wajah tersenyum padanya. Dia tidak tahu mengapa Chu Dong merasa wajah tersenyum itu memiliki perasaan yang menyeramkan. Dia membuat Ling Ling bersemangat hingga menggigil, Bibi, aku mengatakan sesuatu yang salah, jangan bunuh aku. Cacat mental. Miao Xingxin menoleh dengan jijik. Di satu sisi, kerumunan bahkan lebih penasaran. Mereka menemukan bahwa gadis yang belum pernah mereka temui umumnya tidak sombong, seperti Phoenix di jari mereka, sama sekali meremehkan orang biasa. Apa identitasnya? Setelah persiapan dasar, Jericho Lee meletakkan tangannya di pergelangan tangan Qi Wei, dan Qi menembus ke dalam tubuh Qi Wei melalui kulit. Qi Wei segera merasakan perasaan hangat di pergelangan tangannya, yang sangat nyaman. Setelah mencari sejenak, Jericho Lee menemukan lokasi serangga itu dan memiliki dasar di hatinya. Sama seperti terakhir kali, Qi Wei masih tertidur di sumsum tulang belakangnya dan tidak berlarian, karena penyakit itulah Qi Wei menjadi lumpuh sejauh ini. Miao Xingxin bertanya pada Jericho Lee dengan matanya, bagaimana, serangga itu tidak menyerang? Tidak, singkirkan saja serangga itu dan bunuh mereka, seperti terakhir kali, jawab Jericho Lee. Lakukan. Karena serangga tidak menyerang, risiko pemusnahan jauh lebih kecil, dan hal ini tidak sulit bagi Jericho Lee. Jericho Lee mengangguk, mengeluarkan jarum perak untuk pembersihan dan desinfeksi, dan dengan terampil mengikatnya ke titik akupuntur jantung Qi Wei. Dia tampak penuh perhatian, dengan ekspresi serius dan keseriusan yang tak terkatakan di wajahnya. Gerakannya lembut dan tepat. Dia tidak mempunyai kekuatan lagi dan tidak menyakiti pasien.
Penampilan seperti ini membuat orang menatap dengan mata besar, satu persatu dalam keadaan kesurupan. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat Jericho Lee seperti ini, tetapi setiap kali mereka melihat Jericho Lee, mereka sangat tersentuh oleh rasa hormatnya terhadap kehidupan. Baru saja, Jericho Lee lah yang kejam dan memukuli Cheng Gang dan Hong Cheng serius. Saat ini, Jericho Lee juga yang fokus menyelamatkan orang. Dua kepribadian dan cara melakukan sesuatu yang sangat ekstrim muncul dalam diri orang yang sama, dan kedua ekstrim tersebut berada dalam harmoni yang sempurna. Mereka bingung, siapa sebenarnya dia? Jarum pelindung jantung. Jericho Lee mulai memasang jarum ketika orang sedang melamun. Sebelum mengusir serangga tersebut, dia harus memastikan jantung Qi Wei aman. Jika serangga tersebut mati saat dikeluarkan, sedikit racun akan bocor dan merusak organ manusia, yang hanya akan menambah variabelnya. Tidak ada keraguan bahwa jantung menempati urutan pertama dalam organ tubuh manusia. Begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu apakah dia punya. Begitu teknik tusuk jarumnya yang indah dilakukan, orang-orang segera melebarkan matanya. Bahkan Qi Huaseng, yang tidak yakin, menatap lurus dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apakah anak ini benar-benar mampu menyembuhkan anak saya? Hati Qi Huaseng mulai bergetar, dan ada sedikit harapan dan harapan yang belum pernah dia miliki. Setelah jarumnya habis, Jericho Lee segera mendesak Qi untuk berkumpul di tubuh Qi Wei dan mengelilinginya dengan serangga beracun. Mencicit. Setelah merasakan krisis datang dari segala sisi, serangga tidur itu mulai bergerak. Itu segera mengalir dari ginjal. Bisakah kamu lari? Hati Jericho Lee dingin. Dia mendesak Qi asli untuk membentuk pengepungan. Dia menutup dan menyusut di sepanjang bagian tengah. Segera, serangga tersebut berlari ke lobus paru-paru, dan tidak ada ruang untuk melarikan diri. Mencicit. Berbalut Qi asli, serangga tersebut sepertinya merasakan bahaya kepunahan. Ia meronta dengan keras dan berteriak panik. Namun, betapapun kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Qi. Bab 306. Bangun. Pikiran Jericho Lee bergerak. Dia mengubah jejaknya. Qi menyelimuti serangga dan bergerak naik perlahan dari saluran pernapasan. Qi Wei membelalakkan matanya dan merasakan ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Dia menangis ketakutan, ada sesuatu. Buka mulutmu dan jangan bicara. Jericho Lee meraih bahunya dan menenangkannya. Qi Wei tidak memahami situasinya, tapi dia mengerti. Dia membuka mulutnya, dan tak lama kemudian lampu hijau keluar dari mulutnya. Apa ini? Ketika orang-orang melihat Guang Tuan, mereka memiliki keraguan di dalam hati mereka. Jericho Lee mengeluarkan botol kecil dari kotak obat, membuka mulut botol, menangkap bola lampu, segera menutup mulut botol, dan menunjukkan senyuman lega di wajahnya. Selesai. Dibutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk menemukan dan menghilangkan serangga beracun tersebut. Setelah membasmi serangga beracun, Qi Wei akan menjadi normal. Jericho Lee, apa itu tadi? Orang-orang sangat penasaran. Mereka baru saja melihat sesuatu terbang keluar dari tubuh Qi Wei. Lihat sendiri, Jericho Lee meletakkan botol itu di depan semua orang. Ketika mereka meregangkan lehernya, mereka melihat seekor serangga transparan di dalam botol, yang ukurannya kurang dari kuku kecil. Serangga ganas itu menggeram ke arah mereka dengan gading terbuka. Mencicit. Tangisan yang merembes membuat orang bergidik. Wajah Cudong memucat, jadi dia melompat dan jatuh ke tanah. Oh, ibuku, apa ini? Menakutkan sekali. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat serangga yang tampak mengerikan. Jangan takut, botolnya tidak akan habis, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Botolnya disiapkan khusus untuk Gucong, yang berisi realgar. Tak lama lagi, Gucong akan mati perlahan. Qi Watson menatap serangga itu. Dia tidak percaya ada serangga mengerikan yang tersembunyi di tubuh putranya. Apakah serangga itu yang menyebabkan anaknya lumpuh? Jericho Lee, apakah ini akar penyakitnya? Mo Lingyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, Jericho Lee mengangguk dan menatap Qi Wei. Qi Sao, kamu bisa bangun. Aku siap. Qi Wei tertegun, begitu cepat. Dia tidak bisa mempercayainya. Menurutmu seberapa rumitnya? Jericho Lee mengembalikan botol itu ke dalam kotak obat. Kali ini, racun serangga beracun tersebut lebih kuat dari yang dia temui beberapa kali sebelumnya. Dia harus mengambilnya kembali dan menanganinya lagi. Oh, aku bisa bangun, bagus. Lelucon rasa syukur dan dendam akhirnya berakhir dengan hasil yang memuaskan. Tang Zhen dan yang lainnya merasa lega. Batu-batu yang menumpuk di hati mereka selama ini akhirnya telah diruntuhkan. Adapun Qi Huaseng, dia berharap untuk berdiri di samping tempat tidur dan berencana untuk memeluknya segera setelah putranya bangun. Muncul. Namun, ketika Qi Wei mencoba menegakkan kepala dan dadanya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Begitu dia menggunakan kekuatannya, bagian atas tubuhnya jatuh. Ini. Qi Wei tertegun, dan dengan cepat melakukan upaya lain. Jericho Lee tidak terlalu peduli. Dia berkata sambil tersenyum, kamu sudah berbohong terlalu lama, dan tubuhmu mungkin tidak terbiasa. Perlahan-lahan bekerja keras. Jangan khawatir. Pasien lumpuh umum di tempat tidur untuk waktu yang lama, atrofi otot untuk waktu yang lama, otak akan kehilangan sebagian kendali tubuh, perlu melalui latihan fungsional untuk pulih sepenuhnya. Oh,
Qi Wei berpikir itu benar, jadi dia perlahan mencoba mengangkat tubuhnya, tetapi setelah beberapa kali, dia tidak bisa mengangkat tubuhnya. Dia mulai panik, aku tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Senyum di wajah Tang Zhen berangsur-angsur menghilang. Wajah Jericho Lee berubah. Dia mengerutkan kening dan menekan tangannya ke bawah. Tenang. Kamu tenang sedikit, jangan khawatir, dengarkan perintahku, kamu coba lagi perlahan-lahan, bagus. Coba gerakkan kaki kananmu. Qi Wei segera mencoba mengangkat kaki kanannya, tetapi kaki kanan tidak mendengarkannya. Saya tidak dapat mengangkatnya, jangan khawatir, lakukan lagi. Coba angkat kaki kirimu. Wajah Jericho Lee sedikit tenggelam, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Qi Wei mengangkat kaki kirinya lagi, tapi sekeras apapun dia berusaha, kaki kirinya tetap tidak bisa diangkat. Parahnya, kaki kirinya sudah tidak terasa lagi. Dia menangis panik, saya tidak merasakan kaki kiri saya. Sudah berakhir, kaki saya. Tidak ada yang menyangka akan terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Qi Wei, yang mengira dia bisa berdiri ketika dia mengeluarkan serangga itu, tidak memiliki kesadaran dan tidak bisa berdiri sama sekali. Aku tidak merasakan kakiku, begitu juga tanganku. Ayah, tolong bantu aku tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Brengsek, kamu berbohong padaku, kamu tidak bisa menyembuhkanku sama sekali. Qi Wei terus menangis, dan wajah orang-orang menjadi sangat jelek. Hati Tang Zhen dan yang lainnya menjadi dingin, dan kebahagiaan serta harapan asli mereka lenyap. Adapun Qi Huaseng, dia sangat marah sehingga dia bergegas ke Jericho Lee dan meraih kerah bajunya, bajingan. Anda berjanji. Sembuhkan dia, atau kamu akan mati. Dari kegembiraan dan harapan hingga kekecewaan total. Surga sampai neraka, suka dan duka hidup, tapi begitulah. Keluar dari sini. Jericho Lee melepaskan tangannya dan pergi ke Qi Wei. Di belakangnya terdengar raungan marah Qi Huaseng, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu bisa mempertimbangkan nasibmu sendiri. Seorang Cheng Feng mengerutkan kening dan menatapnya, tenang. Sedang dirawat. Masih terlalu dini bagi Anda untuk membuat kesimpulan. Chu Dong menggemakannya. Sembuhkan aku. Aku bisa melihatnya. Dia sama sekali tidak bisa menyembuhkan Xiao Wei. Dia hanya berbicara omong kosong. Cepat atau lambat aku akan menangkapnya. Aku akan menghancurkannya selamanya. Qi Huaseng sangat marah dan hampir gila. Sisi reporter mencium nafas berita besar, satu persatu wajah memancarkan cahaya gembira, membawa kamera untuk terus memotret. Mo Lingyan mencubit telapak tangannya dan menatap Jericho Lee dengan gugup. Baru saja, dia mengira Jericho Lee telah menyembuhkan Qi Wei, tapi dia tidak tahu kalau akan ada kecelakaan. Jericho Lee, kamu baik sekali. Saya yakin kamu akan berhasil. Mo Bingyuan meraih cucunya, nak, jangan ganggu dia, percayalah. Semua orang mengangkat suara mereka, menahan napas dan fokus pada Jericho Lee. Mereka terus berdoa di dalam hati, berharap bahwa Jericho Lee dapat menyembuhkan Qi Wei dan membawa keajaiban. Ada apa? Jericho Lee berada dalam keadaan ketidakpastian. Tidak mungkin baginya untuk mengatakan untuk tidak panik sekarang. Setelah Qi Wei gagal berdiri berkali-kali, hatinya diliputi oleh kegelisahan dan kepanikan yang luar biasa. Pada saat itu, dia bergegas ke Qi Wei seperti orang gila dan mulai memeriksanya. Untuk menyembuhkan Qi Wei terkait dengan karir medisnya di masa depan. Dia tidak boleh gagal. Bab 307. Kepanikan Jericho Lee hanya sesaat, hatinya sangat jelas bahwa dia tidak boleh panik, akibat dari kekacauan diri tidak terbayangkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menjadi tenang. Tidak peduli apa alasan Qi Wei lumpuh, dia menemukan bahwa obat yang tepat adalah dia tidak takut orang tidak dapat berdiri. Pembohong. Kamu pembohong, kamu tidak bisa menyembuhkanku sama sekali, ayah, singkirkan dia, pergi. Keluar dari sini. Setelah harapan yang kuat, Qi Wei hancur karena keputusasaan. Dia membiarkan Jericho Lee keluar dan menolak membiarkan Jericho Lee menemui dokter lagi. Miao Xingxin memelototinya, diam. Jika kamu ingin lumpuh seumur hidup, teruslah melolong di sini. Kita lihat siapa yang bisa menyembuhkanmu jika kamu tidak memilikinya. Bekerja atau jika dia lumpuh seumur hidupnya. Qi Wei berhenti menangis dan menatapnya dengan bingung. Tanpa suara yang mengganggu, Miao Xingxin mulai memeriksa Qi Wei. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat menyedihkan. Semua orang menatap kedua orang yang sedang terburu-buru. Apakah mereka dapat menyembuhkan pasien bergantung pada kinerja mereka? 5 menit kemudian, Jericho Lee tiba-tiba menatap Miao Xingxin, yang juga menatapnya. Apakah kamu mengetahuinya? Saya menemukan tulangnya menjadi sangat rapuh dan tulangnya menjadi sangat kendur. Itu tidak normal. Ini seharusnya merupakan gejala tulang pada orang lanjut usia, dan penyakitnya lebih serius dibandingkan orang lanjut usia. Tulangnya hampir sama rapuhnya dengan tahu, dan akan patah dengan sedikit usaha. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat kami datang terakhir kali, tulangnya normal. Mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan. Setelah diperiksa, mereka menemukan bahwa tulang Qi Wei yang awalnya sehat sama rapuhnya dengan tahu, dan hampir patah saat disentuh. Tulang seperti ini dapat menunjukkan kekuatan dan kemudian memiliki hantu. Mereka tidak dapat memahaminya. Kurang dari sebulan sejak terakhir kali mereka mendiagnosis Qi Wei.
Dalam waktu sebulan, apakah tulang Qi Wei akan menua seperti ini? Yang pasti bukan penuaan. Sekalipun dia tidak makan, minum, atau mengonsumsi kalsium apapun, tulangnya tidak akan seperti ini. Nada suara Jericho Lee tegas. Miao Xingxin segera menatap Qi Huaseng, siapa yang kamu biarkan merawatnya selama periode ini? Apa yang kamu berikan padanya? Jangan tanyakan pertanyaan ini jika kamu tidak bisa menyembuhkannya. Qi Huaseng agak tidak sabar dan tidak mau menjawab sama sekali. Jika kamu ingin anakmu mati, jangan jawab. Miao Xingxin juga memiliki temperamen buruk dan tidak menyukai pihak lain sama sekali. Miao Xingxin melihat pengasuh itu terakhir kali dan bertanya langsung, apa yang biasanya kamu berikan padanya? Pengasuh memikirkannya dan menjawab dengan polos, saya tidak makan apapun. Karena kesehatan tuan muda, saya hanya bisa makan makanan cair, yang pada dasarnya berupa bubur dan sup. Semua makanannya sesuai dengan resep dokter. RSUD. Makan biasa. Alis Willow Miao Xingxin berkerut dalam. Dia segera bertanya, apakah kamu pernah menjadi orang asing di keluargamu selama periode waktu ini? Tidak, perawat itu menggelengkan kepalanya dengan hampa. Benarkah tidak? Miao Xingxin tidak mempercayainya. Di rumah, kecuali tuannya akan kembali, orang-orang dari properti di lantai bawah akan datang untuk melihat. Kecuali terakhir kali kamu datang bersamanya, tidak ada orang lain yang pernah ke sini. Kesan pengasuhnya adalah sekitar 20 hari yang lalu, Jericho Lee dan Miao Xingxin, yang menyamar sebagai pemilik properti, datang dan mengurungnya di dapur. Jericho Lee memikirkan sesuatu, dia menatap Qi Wei, hari itu setelah aku pergi bersamanya, apakah ada yang mencarimu? Tidak. Tidak mungkin. Jericho Lee memveto, pasti ada orang lain yang mencarimu. Pikirkan lagi. Qi Wei mengerutkan kening dan mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, saya ingat. Tampaknya setelah Anda pergi hari itu, dua bayangan masuk ke kamar saya. Kemudian, Jericho Lee bertanya. Kemudian saya merasakan sakit kepala dan pingsan. Seolah-olah saya lelah dan tertidur. Saya tidak dapat mengingatnya untuk waktu yang lama, jawab Qi Wei. 2. Wajah Miao Xingxin berubah dan matanya menyala-nyala saat melihat Qi Wei. Apakah kamu yakin itu dua orang? Seharusnya begitu. Kurasa itu mungkin mimpi yang kualami saat aku sedang tidur. Qi Wei lumpuh di tempat tidur. Ia hanya bisa tidur kecuali tidur, sehingga terkadang otaknya bingung, dan tidak ada perbedaan yang jelas antara kenyataan dan mimpi. Jericho Lee tiba-tiba menatap Miao Xingxin, tahukah kamu? Miao Xingxin ragu-ragu dan akhirnya mengangguk, jika Anda benar, kedua orang itu memberinya musik requiem setelah kami pergi malam itu. Requiem. Apa itu? Jericho Lee pertama kali mendengar nama itu. Miao Xingxin menggertakkan giginya, semacam racun yang dapat membuat tulang seseorang rapuh dan akhirnya berubah menjadi bubuk. Tidak berwarna dan tidak berasa, dan dapat membuat orang melakukan bunuh diri secara kronis tanpa kesadaran apapun. Mendengar pidato tersebut, Jericho Lee masuk angin. Napas, maksudmu dia terkena musik requiem? Ya, mereka pasti melakukannya. Tidak mengherankan, mereka juga adalah orang-orang yang mempermainkan serangga beracun untuk Qi Wei. Perbincangan keduanya pun sampai ke telinga publik yang kembali membuat mereka bingung. Apa yang kamu bicarakan? Requiem macam apa? Ya, saya belum pernah mendengarnya. Apakah itu sebuah lagu? Semakin misterius percakapan mereka, semakin penasaran mereka. Qi Huaseng hampir tak tertahankan, hingga batas kesabarannya, bisakah kamu menyembuhkan anakku? Jika tidak bisa disembuhkan, keluarlah dari sini. Jericho Lee kembali menatapnya dan berkata dengan suara dingin, diam. Bagaimana mungkin aku tidak menyembuhkanmu? Sebaiknya kamu jujur, atau aku akan membunuh anakmu. Dengan pisau sekarang. Kamu ancaman Qi Guoguo membuat Qi Huaseng cemas dan marah, tetapi tidak berdaya. Miao Xingxin, karena kamu tahu itu requiem, kamu harus tahu bagaimana menyelesaikannya. Jericho Lee menemukan bahwa dia tahu banyak tentang musik requiem, jadi dia pasti mengetahuinya. Tapi Miao Xingxin menggelengkan kepalanya perlahan. Jika kamu memenangkan musik requiem, tulangmu akan menjadi sedikit rapuh. Pada akhirnya, Anda akan lumpuh total dan mati. Sejak kami pergi terakhir kali, dia berada di requiem. Dia sudah lama diracuni. Sekarang kita hanya perlu penawarnya, tapi kamu tidak melakukannya. Wajah Jericho Lee tenggelam. Miao Xingxin mengangguk sedikit dan menghela nafas dengan sedih. Musik requiem pada awalnya adalah obat yang dilarang oleh Dr. Miao. Bagaimana saya bisa membawa obat penawarnya? Nafas Jericho Lee menjadi cepat. Bisakah Anda mengkonfigurasi penawarnya sekarang? Miao Xingxin menggelengkan kepalanya lagi. Ada banyak obat penawar untuk musik requiem yang tidak bisa dibeli di pasaran. Saya bisa kembali ke benteng untuk mengambilnya, tapi waktunya tidak cukup. Dia sakit parah sekarang. Dia tidak bisa bertahan seminggu. Bab 308 seminggu. Jika Jericho Lee disambar petir, hatinya tiba-tiba mendingin dari kepala sampai ke bawah. Dia tidak pernah berpikir bahwa situasi Qi Wei akan seburuk ini, jauh lebih buruk dari yang dia kira. Ini benar-benar hanya seminggu. Dia tidak bisa mempercayainya. Wajah Miao Xingxin sangat kompleks, orang yang memenangkan musik requiem, berapa lama dia bisa hidup tergantung pada dosisnya. Lebih dalam sebulan akan mati karena fragmentasi tulang, lamanya sampai setengah tahun.
Saya baru saja memastikan bahwa orang yang keracunan menggunakan obat dalam jumlah yang sangat banyak, jika tidak, dia tidak akan menjadi seperti ini hanya dalam 20 hari. Sial, Jericho Lee sangat marah, dan roh pembunuhnya tidak bisa menahan diri untuk meledak. Tenang. Miao Xingxin berkata, ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tidak mungkin menyelamatkannya dengan cara apapun. Menyerahlah. Mustahil. Jericho Lee menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dia memotong paku dan memotong rel kereta api, hidup dan matinya, ada hubungannya dengan hidupku, aku tidak bisa menyembuhkannya, dan aku tidak akan pernah menjadi dokter. Dia tidak bisa melepaskan apa yang dia katakan. Dia menghabiskan 3 bulan dalam siksaan. Dia akan menghapus keluhannya dan membiarkannya menyerah pada saat ini. Mustahil. Tidak mungkin untuk mengatakan apapun. Miao Xingxin tidak sanggup menoleh. Dia tahu betul apa yang akan terjadi pada orang yang memenangkan upacara peringatan. Dia juga tahu betapa sulitnya mengatasi racun itu. Hatinya sangat rumit. Terlebih lagi, dia terkejut karena orang tersebut memilih menggunakan cara keji seperti itu untuk menghitung Jericho Lee sebagai balas dendam. Apakah dia tidak takut dengan hati nuraninya? Tentu saja tidak. Orang itu telah melepaskan identitas aslinya untuk membalas dendam selama bertahun-tahun, dan bahkan meninggalkan kampung halamannya untuk menanggung penghinaan. Dia tidak tahu di sisi mana dia harus berdiri. Sikat. Jericho Lee tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang Miao Xingxin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, beritahu saya bahan beracun dari musik requiem. Miao Xingxin tertegun, apakah kamu mau? Hari ini, aku akan tetap menyembuhkannya. Bagaimanapun caranya, mata Jericho Lee penuh dengan kegilaan dan tekad. Dia berjuang keras. Miao Xingxin tertegun dan tidak dapat mempercayainya telinga. Kamu, apa kamu gila? Haruskah kita mulai dari bahan beracun untuk melarutkan musik requiem? Ide yang gila sekali. Aku gila. Bagaimana dengan mantra? Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, wajahnya kembali tenang, dia berkata dengan percaya diri, katakanlah, selama kamu tahu aku akan berhasil. Miao Xingxin benar-benar ingin memarahimu sampai gila, tapi aku tidak tahu kenapa. Mungkin dia benar. Bagaimana kalau berkelahi? Saat ini, apakah ada pilihan lain? Jericho Lee mengeluarkan semua jarum perak di tubuhnya dan meletakkannya di depannya. Dia menghitung jumlah jarum perak dan mengambil jarum perak Miao Xingxin, itu sudah cukup baginya. Pergi dan masak sepanci sup tulang besar. Jericho Lee berbalik dan memberi perintah pada pengasuhnya. Nani Leng selanjutnya, tapi tetap berbalik untuk memasak. Ayo pergi. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan mengambil jarum perak pertama. Miao Xingxin berkata dengan cepat, musik requiem adalah jenis racun yang sangat istimewa, tidak berwarna dan tidak berasa. Racun jenis ini dibuat dari berbagai jenis tumbuhan dingin, yang terpenting adalah sejenis tumbuhan yang disebut rumput ular perak. Ramuan ini sendiri mengandung racun yang kuat, namun memiliki sifat menahan banyak racun. Ramuan ini sangat cocok untuk melawan racun dan melarutkan racun. Lanjutkan. Selain Akistrodon acutus, ada juga tanaman bernama rumput yaoksu yang hanya bersifat racun dan tidak bisa dijadikan obat herbal. Ciri-cirinya sangat jelas akan menempel di tulang seperti belatung tarsal dan menimbulkan korosi pada tulang. Jadi tulangnya akan menjadi rapuh, yang terpenting terkena rumput janggut iblis. Iya. Ramuan tersebut akan menempelkan racun lain pada permukaan tulang, lalu menyusup ke dalamnya hingga sedikit merusak tulang. Jika ingin melarutkan rumput yaoksu, diperlukan banyak herba untuk menetralisirnya, lalu kupas kekuatan rumput yaoksu. Mendengar kata-kata itu, mata Jericho Lee membeku, dua jenis toksisitas yang paling penting adalah rumput ular perak dan rumput janggut iblis, kan? Racun lain di requiem digunakan untuk menetralisir toksisitas Akistrodon acutus. Toksisitas Akistrodon acutus dapat membunuh orang yang keracunan dalam waktu 1 jam. Dapat dikatakan bahwa racun tumbuhan lain dalam musik requiem mengencerkan racun Akistrodon acutus, membuat orang yang keracunan menyerang secara perlahan dan tidak mati begitu cepat. Pertanyaan terakhir, biasanya requiem dimulai dari mana? Jantung, paru-paru, atau tulang belakang? Rumput ular perak milik Yin, sangat beracun, serangan pertama di ginjal, disebarkan melalui ginjal ke seluruh tubuh. Begitu. Setelah memastikan arah diagnosis, Jericho Lee tidak berkata apa-apa, dan jarum perak masuk tangannya memancarkan cahaya dingin dan menembus titik sensu. Setelah itu, dia mengatur titik akupuntur pada meridian ginjal secara bergantian. Bas, bas. Saat jarum perak ke-13 jatuh, jarum perak tersebut bergetar dengan frekuensi yang aneh, seolah-olah akan bergema satu sama lain. Sungguh ajaib. Ah, jarum peraknya bergetar. Tusuk jarum macam apa ini? Sungguh menakjubkan. Semua orang terkagum-kagum, dan mata mereka membelalak. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar metode tusuk jarum yang aneh. Usai disuntik, Jericho Lee segera mengambil jarum perak baru dan menusukkannya ke jantung. Jarum pelindung jantung. Meskipun orang-orang baru saja melihat rangkaian tusuk jarum ini, mereka tetap merasa sangat ajaib. Mereka takjub, seolah telah menemukan dunia baru. Jarum bunga plum bintang 7. Usai melakukan tusuk jarum set kedua, Jericho Lee tak segan-segan melakukan set ketiga. Chang Xuande mengajarinya keterampilan unik lainnya, jarum bunga plum bintang 7.
Begitu teknik tusuk jarum menjadi sempurna, orang akan melihat bahwa tubuh Qi Wei ditutupi dengan bunga plum sebagai pengganti tusuk jarum. Bagian tengahnya berwarna merah dan penuh qi dan darah, seolah-olah akan berdarah. Tusuk jarum macam apa ini? Sepertinya ada area unik di tengah-tengah jarum, di mana qi dan darah mengalir. Wah, lihat, arah dari 13 jarum perak telah berubah. Jarum perak, yang diayunkan secara acak di ginjal, sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan, dan semuanya diayunkan ke arah dada, di mana ketujuh jarum perak itu membentuk pola bunga plum. 3 set metode tusuk jarum yang berbeda digunakan secara bersamaan, yang membuat mata orang terbuka. Terlebih lagi, ketiga rangkaian metode tusuk jarum tersebut sepertinya membentuk semacam kerjasama. Ini adalah mata Miao Xingxin membelalak. Dia sangat terkejut saat mengetahui qi dan darah tempat jarum bunga plum bintang 7 dipenuhi teror. Sepertinya dia bisa melihat warna hitam. Apakah racunnya tampak menyatu? Dia sepertinya telah menemukan hal yang paling luar biasa. Jericho Lee sedang mengumpulkan racun di tubuh Qi Wei. Apa yang akan dia lakukan? Hatinya penuh keraguan. Matanya masih menatap Qi Wei, mengamati perubahan selanjutnya. Ketika dia melihat warna hitam semakin jelas, dia tidak bisa menahan nafas. Tanpa diduga, dia berpikir untuk menggunakan metode ini untuk detoksifikasi, yang Bab 309. Miao Xingxin tidak akan pernah percaya bahwa seseorang akan memilih cara yang aneh untuk menghilangkan dan melarutkan racun musik requiem. Saat ini, mata Jericho Lee menatap Qi Wei, tidak berani menjauh. Ketika dia melihat area jarum bunga plum bintang 7 mengumpulkan racun, dia tersenyum langka, bagus sekali, itu benar-benar berhasil. Dia membuat taruhan. 13 jarum katup udara dapat memperlancar qi dan peredaran darah orang yang telah aku puntur. Ini memiliki efek ajaib pada trauma, dan efeknya langsung terlihat. Jarum pelindung jantung, seperti namanya, merupakan seperangkat metode akupuntur untuk melindungi jantung. Selama ada metode akupuntur ini, tidak peduli seberapa besar kerusakan yang diderita di bagian lain tubuh manusia, jantung bisa aman. Area yang ditutupi jarum bunga plum bintang 7 dan 7 jarum perak dapat mempercepat pengisian qi dan darah dalam waktu singkat. Rangkaian akupuntur ini dapat mengumpulkan qi dan toksin penyakit secara terbalik, kemudian mengeluarkan qi dan toksin penyakit dari tubuh melalui akupuntur. Setelah jarum pelindung jantung melindungi jantung, Jericho Lee menggunakan 13 jarum untuk mempercepat penyebaran toksisitas di sepanjang meridian ginjal, tempat musik penenang jantung pertama kali terdengar, yaitu ginjal, dan kemudian berkumpul di area tempat bintang 7. Jarum bunga plum ditempatkan untuk memperkaya toksin, sehingga toksin dapat dikeluarkan dengan cepat untuk mencapai tujuan detoksifikasi. Itu adalah langkah yang sangat berisiko, tapi dia berhasil. Ambilkan sepiring air. Jericho Lee memandangi area jarum bunga plum bintang 7. Racunnya hampir mencapai batasnya. Dia harus mengeluarkan darah sesegera mungkin untuk melepaskan racunnya. Segera air datang, dan Jericho Lee menusuk jarum perak 3 inci di atas pergelangan tangan kiri Qi Wei. Darahnya mengalir keluar, tetapi setelah beberapa tarikan napas, darahnya menjadi hitam. Kutu. Darah hitam jatuh ke dalam baskom, dan semua orang terkejut melihat darah hitam itu. Kenapa darahnya berwarna hitam? Apakah dia keracunan? Darah hitam, siapapun yang melihatnya pasti merasa itu gejala keracunan. Jericho Lee tidak menjawab, tapi menatap jarum perak di tubuh Qi Wei dan mengamati detoksifikasinya. Tidak, ini terlalu lambat. Segera dia menemukan bahwa kecepatan detoksifikasi sama sekali tidak memuaskan. Meskipun efeknya sangat jelas, itu terlalu lambat baginya. Berdasarkan kecepatan tersebut, diperkirakan diperlukan waktu setidaknya 2 atau 3 hari untuk membersihkan racun tersebut. Dia tidak bisa menunggu terlalu lama. Ragu-ragu, dia menyingsingkan lengan bajunya dan meletakkan tangannya ke kaki Qi Wei. Mengapa? Segera orang-orang menemukan bahwa tangannya menguleni dengan tindakan yang sangat istimewa, seringan air, tetapi sangat anggun, tindakan yang tampaknya tidak teratur, tetapi dengan rasa keteraturan yang tak terkatakan. Miao Xingxin mengenali teknik Jericho Lee, yang merupakan salah satu keterampilan unik Chang Xuande, tulang tangan lunak. Dia bukan satu-satunya yang mengenali teknik ini. Mo Bingyuan juga mengenalinya. Apakah orang tua itu ajari dia keterampilan unik ini? Ya, saya tidak bisa melihatnya. Sebagai teman lama Chang Xuande, Mo Bingyuan secara alami mengenali teknik ini. Ini bukan hanya teknik pengaturan tulang, tetapi juga teknik pijat. Itu adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh Chang Xuande sendiri. Jericho Lee menunjukkan tangan tulang lembutnya dengan penuh perhatian karena Chang Xuande telah menginstruksikannya dengan sengaja. Dia mempraktikkan teknik ini kapanpun dia punya waktu, dan sekarang akhirnya digunakan. Berhasil. Di bawah pijatan tulang tangan yang lembut, dia menemukan racun itu, yang awalnya seperti belatung tulang tarsal, dikupas sedikit demi sedikit olehnya, seolah-olah cangkangnya telah dikupas dari telur. Pada saat ini, kelebihan tulang tangan yang lembut seringan air tercermin. Kerangka tubuh Qi Wei sangat rapuh ketika dia terkena musik requiem. Selama dia disentuh oleh kekuatan yang lebih kuat, dia mudah patah. Tulang tangan yang lembut sangat ringan, dan kekuatannya seperti bulu. Tidak akan memberikan tekanan apapun pada Qi Wei. Tulang Anda harus tahu bahwa Chang Xuande menggunakan tulang tangan yang lembut untuk memulihkan tulang patah tulang tanpa operasi. Terlihat bahwa teknik ini telah dipraktikkan dengan sempurna, sehingga tidak ada masalah untuk memperbaiki cedera tulang secara umum.
Tulang tangan yang lembut juga merupakan teknik pemijatan. Yang disebut pijatan adalah mempercepat pengaktifan otot dan pembuluh darah manusia dengan cara diuleni, membantu menghilangkan kotoran dalam tubuh, dan mencapai efek pengembangan diri, kecantikan bahkan perawatan. Apa yang dilakukan Jericho Lee sekarang adalah menggunakan tulang tangan lunak untuk mempercepat penghapusan racun Qi Wei. Terutama ketika dia penuh dengan Qi asli, efek tulang lunak tangan lebih baik daripada Chang Xuande. Kutu. Darah hitam Qi Wei mengalir lebih cepat di pergelangan tangan, sementara racun yang terkumpul di jarum bunga plum bintang 7 berubah menjadi hitam luar biasa, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Dia diracuni. Betapapun bodohnya orang, mereka harus bereaksi sekarang. Ternyata Qi Wei diracuni hingga menyebabkan kelumpuhan. Setelah 2 jam penuh, racun yang terkumpul di jarum bunga plum bintang 7 berkurang, dan warna hitam menjadi semakin terang. Jericho Lee merasa lega dan berhenti. Dia menyeka keringat di keningnya dan duduk di kursi dengan wajah lelah. Jericho Lee, kamu baik-baik saja? Mo Lingyan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah, kata Jericho Lee dengan senyuman di wajah pucatnya. Baru saja, dia melepaskannya. Untuk membuat tulang tangan lunak memainkan efek terbaiknya, dia membuka kekuatan Qi sejati. Dia tidak hanya menggunakannya untuk membantu, tetapi juga menggunakannya untuk memperbaiki kerusakan tulang Qi Wei, dan bahkan menggunakannya untuk menghangatkan otot Qi Wei. Akibatnya, Jericho Lee menghabiskan seluruh Qi di tubuhnya. Dia kehilangan banyak uang. Angsa liar Moling memandang wajahnya pucat, dahinya terus berkeringat, mau tidak mau merasa sedikit tertekan, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia membayar harganya terlalu besar, Jericho Lee, sudahkah kamu menyembuhkannya? Kamu bertanya padanya, Jericho Lee membaca Alkitab untuk memulihkan Qi-nya yang hilang. Pada saat ini, semua orang datang ke samping tempat tidur dan melihat warna kulit Qi Wei telah kembali normal, dan wajahnya sangat kemerahan, yang terlihat sama dengan orang normal. Xiao Wei, bagaimana perasaanmu? Qi Huaseng mengerutkan kening. Dia ingin tahu apakah putranya baik-baik saja. Tidak buruk. Nyaman, jawab Qi Wei tanpa sadar. Saat dia mengatakannya, dia tanpa sadar mengangkat tangannya. Setelah menyikat, dia mengangkat tangan kanannya. Adegan ini membuat ruangan menjadi hening sejenak. Detik berikutnya, Qi Huaseng mengeluarkan suara mendesak, Xiao Wei, apakah kamu baru saja mengangkat tanganmu? Bagaimana kabarmu, ah? Qi Wei tertegun dan menoleh untuk melihat tangan kanannya. Dia mengangkat tangannya ketika memikirkan tentang itu. Tidak ada halangan dan dia sangat santai. Dia tertawa gembira, haha. Bagus, aku baik-baik saja. Saya bangun. Aku baik. Qi Huaseng tercengang oleh kejutan besar itu dan menangis kegirangan, hebat. Hebat sekali, Xiao Wei. Anda berdiri dan bisa berjalan. Selama berhari-hari, dia memimpikannya putranya akan sembuh. Sekarang putranya baik-baik saja, dia bahagia dengan semua orang. Bab 310. Ayah, jangan menangis. Aku lebih baik. Ini seharusnya bukan acara yang membahagiakan. Ayah seharusnya bahagia. Qi Wei menggerakkan kaki dan tangannya. Saat ini, dia merasa hidupnya telah kembali. Kakinya yang sebelumnya tidak sadarkan diri dapat bergerak bebas saat ini. Dia merasa sangat bahagia. Qi Huaseng menangis dan tertawa, senang. Bukankah ayah bahagia? Kamu baik-baik saja, ayah. Kamu puas dengan segalanya. Tang Zhen, An Chengfeng dan yang lainnya, memandang Qi Huaseng seperti ini, menghela nafas pelan. Sejujurnya, secara pribadi, Qi Huaseng berpikiran sempit, dapat dibayar kembali, dan kejam. Dia bisa dikatakan benar-benar penjahat dan tidak ada hubungannya dengan kebaikan. Namun sebagai seorang ayah, Qi Huaseng membayar banyak untuk Qi Wei dan melakukan banyak hal untuk putranya. Sebagai seorang ayah, dia tidak diragukan lagi luar biasa. Orang seperti itu adalah orang yang kontradiktif. Aku baik-baik saja, bagus. Aku bisa pergi lagi, hahaha bersemangat, Qi Wei duduk dan tidak sabar untuk melompat dari tempat tidur. Berhenti. Berbaringlah dan jangan bergerak. Sorak-sorai dingin Jericho Lee datang dari satu sisi, jika kamu ingin mati, kamu terus bergerak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Semua orang tercengang. Qi Wei tercengang. Ada apa? Apa tidak apa-apa bagiku? Kenapa kamu tidak membiarkanku turun dari tempat tidur? Jericho Lee melangkah maju, mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya, dan berkata dengan suara dingin, kamu oke, tapi setelah Anda berbohong terlalu lama, fungsi tulang Anda sudah merosot. Anda harus berbohong setidaknya selama 3 hari sebelum bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Jika tidak, kaki Anda akan patah dan patah jika kamu tidak berjalan beberapa langkah meskipun dia menggunakan Qi untuk memperbaiki kerusakan tulang Qi Wei, tubuh Qi Wei sudah lama buruk. Dia harus memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu agar bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan normal. Ah, masih berbaring. Sebaiknya kau biarkan aku mati, Qi Wei sangat kesal dan mengerucutkan bibirnya. Miao Xingxin melakukan pemeriksaan sederhana pada Qi Wei dan menemukan bahwa tulangnya pulih dengan sangat cepat. Ada gelombang di hatinya. Dia bisa, mau tak mau aku menatap Jericho Lee. Hari ini, Jericho Lee sangat mengejutkannya. Metode apa yang dia gunakan untuk menyembuhkan orang? Xiao Wei, patuhlah. Berbaring saja dan tahan selama beberapa hari. Mendengar nasihat Dr. Jericho Lee, Qi Huaseng tidak berani membangkang.
Dia segera memberitahu putranya untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak tertib. Qi Wei ingin bangun dari tempat tidur, tetapi dia diperingatkan oleh ayahnya. Dia tidak bisa mengalahkan Qi Huaseng, jadi dia harus berbaring. Jericho Lee memandang Qi Huaseng, dia bisa bangun dari tempat tidur setidaknya 3 hari kemudian. Jika dia tidak mendengarkan peringatan dan terluka, dia akan menanggung akibatnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ya, saya tahu. Qi Huaseng segera memanggil pengasuhnya dan berkata, apakah kamu mendengarku? Selama 5 hari berikutnya, aku mengawasinya 24 jam sehari, dan dia tidak diizinkan bangun dari tempat tidur. Kakinya. Qi Wei terdiam. Apakah Anda ingin melangkah terlalu jauh? Awalnya 3 hari, sekejap mata bagi Anda di sini telah menjadi 5 hari, jangan menganggap harga barang bekas. Ya Pak. Pengasuh bayi itu menurut. Biarkan saja dia minum sup tulang besar yang aku suruh kamu masak. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan minum sebanyak yang dia bisa, dan dengan itu, Jericho Lee mengumpulkan jarum perak dan berbalik untuk keluar. Tunggu sebentar. Qi Huaseng menghentikannya. Jericho Lee berhenti sejenak, bagaimana, masih ada yang harus dilakukan. Qi Huaseng tertegun, tentang penunjukan di bulan Maret. Apakah Anda memerlukan saya untuk mengajari Anda cara melakukannya? Jericho Lee mencibir. Wajah Qi Huaseng menjadi malu, aku ingin bertanya, pada awalnya, apakah kamu benar-benar berniat menyelamatkan anakku, bukan menyakiti anakku? Petik 2. Bagaimana menurutmu? Aku ingin membunuhnya. Dia meninggal beberapa bulan yang lalu. Aku perlu bicara omong kosong denganmu di sini. Jericho Lee adalah seorang dokter. Jika dia benar-benar ingin membunuh orang, ada banyak cara, dan orang tidak dapat mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Tidak perlu membuat dirinya terkenal. Tampaknya karena putranya baik-baik saja, prasangka dan kemarahan yang menumpuk di benak Qi Huaseng telah hilang. Dia menatap Jericho Lee dengan bingung dan tiba-tiba berpikir, maaf, saya telah berbuat salah padamu. Oh, kamu membuatku kehilangan segalanya karena kesalahanmu tadi. Sudah terlambat. Karena kesalahpahaman Qi Huaseng, dia dengan marah membalas Jericho Lee, memaksa Jericho Lee menemui jalan buntu. Pacarnya meninggalkannya, status sekolahnya adalah diusir, pekerjaannya hilang, dan reputasinya buruk. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan bunuh diri jika dia mengubah orang lain. Maafkan aku. Qi juga menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Aku minta maaf dan aku sudah selesai. Aku kehilangan segalanya, bersamamu maaf dapat diambil kembali. Cukup. Segera hilang dari hadapanku Jericho Lee bersenandung dingin, tubuhnya memancarkan nafas dingin menolak orang yang jaraknya ribuan mil. Angsa liar Moling menarik lengan bajunya dan berkata dengan suara kecil, satu layar, kamu tidak suka ini. Pergilah. Jericho Lee mengusir orang-orang. Ah. Tubuh Moling yang tidak stabil, dan dia terjatuh ke belakang. Mo Bingyuan cepat tanggap dan segera menangkap cucunya. Dia sedikit marah dan memelototi Jericho Lee, kamu kehilangan kesabaran, kamu. Di tengah pidatonya, dia berhenti karena dia melihat mata sedih Jericho Lee berpaling. Besok, aku akan memastikan bahwa orang-orang tidak lagi menunjuk hidungku dan memarahiku karena menyakiti orang lain. Sosok pemuda yang pergi itu seakan ditinggalkan oleh seluruh dunia, begitu kesepian dan kesepian. Dia tidak memperhatikan siapapun. Dia bahkan sangat lelah, tetapi dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah mengatakan bahwa dia tidak berhutang pada siapapun, dia jujur. Mereka sangat terkejut. Hati mereka seolah terhalang oleh sesuatu, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Aku kehilangan segalanya, bersamamu maaf dapat diambil kembali. Ya, kehilangannya tidak dapat diperbaiki sekarang. Sekalipun Qi Huaseng sekarang mengizinkan media menulis siaran pers dan mempublikasikannya ke seluruh dunia, paling banyak Jericho Lee hanya dapat memulihkan reputasinya. Terlebih lagi, sebagian orang akan mempercayai berita apapun, namun sebagian lagi tidak. Teman-temannya yang hilang tidak akan pernah kembali, dan cinta yang hilang tidak akan pernah kembali. Status sekolah dapat dipulihkan dan pekerjaan dapat dipulihkan, namun kesenjangan dan keretakan yang ditimbulkan tidak dapat diperbaiki lagi. Beberapa kerusakan telah terjadi dan tidak dapat dipulihkan. Aku. Qi Huaseng tetap di tempatnya, seolah-olah dia disambar petir, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Aduh, Tang Zhen dan yang lainnya menghela nafas dalam-dalam. Untuk sesaat, mereka tidak dapat berbicara lagi. Saya tidak tahu mengapa. Saat Jericho Lee berbalik dan pergi, hati mereka seperti ditusuk oleh penusuk. Mereka begitu tertekan. Ayo, keluar dan lihatlah. Dia seharusnya pergi jauh. Dia memiliki kehidupan yang indah, tapi dia hancur. Siapa yang tahu apa yang dia alami? Saat mereka berjalan dan berbicara, nada suara mereka sangat rumit. Alih-alih kegembiraan karena Jericho Lee memenangkan penunjukan bulan Maret, mereka malah dipenuhi dengan beban yang tak ada habisnya.